channel Muslimun TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pagi yang mulia ini berada di dalam kemuliaan bulan Rajab. Pada saat saudara-saudara kita sedang dalam keadaan sakit, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kenikmatan bulan Rajab. Para guru, para alim ulama, para cerdik cendekia, para kesepuhan, para senior, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini kita diberi contoh oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis 3 bulan lamanya sebelum bulan Ramadan agar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia kita sampai di bulan Ramadan. Dan inilah doa yang kita sering baca itu. Namun sebelumnya, karena kita membahas ayat-ayat Al-Quranul Karim, mari kita membersihkan kalbu kita agar mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membersihkan kalbu kita dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل علينا. Para ayahanda, para ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah starting point agar kita mantap di bulan Ramadan. Inilah doanya. Maka para sahabat bersiap-siap sejak bulan Rajab. Di bulan Rajab terjadi pelatihan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kejadian Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah menjelaskan pelatihan dan penggemblengan ini. Ini adalah mengulang apa yang dilakukan seluruh nabi, yaitu melakukan penguatan masjid, lalu penguatan langit, protokol masjid dan protokol langit. Nabi Adam alaihissalam pertama kali datang ke bumi langsung membuat masjid namanya Ka'bah. Lalu kemudian 40 tahun setelah itu Nabi Adam alaihissalam membangun Masjidil Aqsa. Jadi masjid itu adalah protokol di dalam kehidupan kita agar kita bisa berjaya di dunia. Lalu ada protokol langit yang kemudian dilaksanakan, yaitu Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang mendasar dari masjid yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang menjadi kekuatan masjid itu. Ada 4 hal yang menjadi kekuatan masjid. Maka sejak zaman terdahulu para nabi itu melakukan penguatan di masjid. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya pemakmur-pemakmur masjid, masjidnya Allah, yang datang ke masjid, yang meramaikan masjid, yang mengurus masjid, yang mengelola masjid, yang memfasilitasi masjid, itu pemakmur masjid. Maka dulu DKM itu singkatnya Dewan Kemakmuran Masjid. Maka orang berlomba-lomba ingin menjadi pemakmur masjid karena pahalanya besar. Jadi bersyukurlah kalau sempat menjadi pengurus masjid, karena yang memfasilitasi orang yang masuk ke masjid ini mendapatkan pahala yang difasilitasi. Jadi bersyukurlah karena ada orang yang sholat berjamaah, pengurusnya dapat pahalanya orang yang berjamaah itu.
Ada orang yang kemudian melaksanakan sholat, melaksanakan wirid, pengurusnya dapat itu, yang menyediakan fasilitas. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini cara cerdas mendapatkan pelipat gandaan dari pahala. Kekuatan masjid itu yang pertama, man amana billahi wal yawmil akhir. Masjid itu menggembleng orang-orang untuk kemudian benar tauhidnya, beriman pada Allah dan hari akhir. Digembleng. Maka parameter keberhasilan masjid itu adalah semakin banyak orang yang tauhidnya benar. Maka masjid itu kalau ketika banyak kajiannya, itu masjid yang benar. Yang kedua, wa aqamas shalah. Masjid yang benar, yang kuat itu adalah di mana di situ ditegakkan salat. Maka di bulan Rajab itu digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kembali tentang kekuatan masjid. Di mana orang-orang yang sholat, Nabi terdahulu sholat. Maka di dalam perjalanan Isra itu, di dalam kitab tafsir dijelaskan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi sholat. Dan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW ditarik untuk menjadi imam karena perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kenapa sholat itu menjadi kekuatan yang ada di dalam masjid? Karena sholat itu mencegah dari fahsya dan mungkar. Dan sholat itu menjadi mi'rajnya perjalanan nanti kekuatan dari orang-orang yang selanjutnya yang digembleng di masjid. Wa ataz zakah. Jadi masjid yang kuat itu adalah masjid yang mengerti regulasi tentang zakat. Karena yang bisa mengalahkan riba itu cuma sedekah. Yamhaqullahu riba wa yarmis sedekah. Orang mengatakan kalau mau maju harus dengan modal yang kuat. Sementara yang lain bisa melakukan mencetak uang tanpa seri. Sementara yang lain bisa berbisnis dengan membakar uang. Lalu kita mau mengadu hanya dengan UMKM, lalu tidak ada backup. Saya sampaikan di dalam Kongres Umat Islam, itu bunuh diri namanya. Dan itu hanya bisa dilakukan perbaikannya oleh masjid. Karena masjid itu ada 4. Yang pertama untuk personal, yaitu lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallaf. Yang keempat lagi untuk negara, fi sabilillah ibnu sabil fir riqab fil gharimin. Maka kalau menyelaksanakan sedekah, jurisprudensinya kepada zakat di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, maka harus ada urusan negara diatur dari masjid. Maka dulu kalau ada masjid yang tidak benar oleh Rasulullah SAW dibakar, namanya Masjid Diror. Itu nanti ada di kajian Al-Quranul Karim. Apa masjid diror itu? Masjid yang kerjanya pecah belah. Masjid yang menimbulkan keresahan itu dibakar oleh Rasulullah. Nanti ada di kajian dalam surat At-Taubah. Yang kerjanya nyalah-nyalahin orang. Yang kerjanya ngajak berantem. Maka di dalam chapter mendirikan imperium yang benchmarkingnya Romawi, itu di dalam surat Ar-Rum pada ayat 31, 32, itu dikatakan وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jadi Allah berfirman, jangan kalian seperti orang musyrik yang kerjanya itu adalah memecah belah agama, senang sekali pecah belah agama, dan mereka bangga dengan kelompok-kelompoknya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kohesivitas yang ada di masjid itu adalah kohesivitas yang luar biasa, sehingga orang kemudian menemukan titik tempurnya. Kalau orang tidak menemukan common enemy-nya, maka yang diajak berantem teman satu masjidnya. Dia tidak menemukan common enemy. Tapi di dalam Al-Quran diajarkan itu, sehingga masjid itu seharusnya selain tempat i'tikaf juga tempat orang menjadi mandiri. Foto yang ini foto di masjid Baitur Rahman ini. Jadi bagaimana anak-anak mahasiswa itu kemudian membuat orang-orang yang kena rentenir jadi selesai.
Kita turun ke sana, yang di bawah itu, kalau di atas Masjid Nabawi. Jadi ketika kita survei dengan kemampuan mahasiswa, karena kalau didatangi orang-orang masyarakat di pinggir kali itu, yang pinggir kali yang suka banjir terus ditarik ke sana itu ketika ditanya, kita survei bagaimana pendapat ibu-ibu tentang ustadz gitu. Maka mereka mengatakan, wah ustadz tuh katanya. Jadi mereka mengatakan pertama, ustadz itu beban. Karena kalau mau mengundang ustadz, ngitung berapa teropak yang terkumpul. Jadi ustadz itu beban, kata mereka itu. Yang kedua, ustadz itu adalah berbicara langit-langit, cerita neraka, cerita sorga. Anaknya nggak bisa sekolah, nggak punya pekerjaan, nggak diselesaikan sama ustadz itu katanya. Itu hasil survei kami. Di panjang ini, nggak usah jauh-jauh, masih di Kota Bogor. Terus mereka ada yang di sana itu, dan kebetulan waktu itu saya jadi RT-nya. Di sebelahnya itu kemudian ada yang membayar rentenir dengan anak gadisnya di Kota Bogor. Itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, ustadz itu hadir hanya untuk acara-acara, tapi pada saat kami diserang rentenir, karena di sana itu banknya berganti itu. Dari tadinya BII, Bung, di sana itu banknya BII mana, Bung? Bank inang-inang di situ. Lama-lama karena mereka tidak bisa membayar, maka kemudian bank itu menjadi bank Maghrib, ditunggu pulangnya. BII jadi bank Maghrib itu di sini di Tegal Gundil. Habis itu ditunggu pulang Maghrib, nggak pulang-pulang, ditunggu subuhnya sama rentenir itu disanggong, ditunggu Maghribnya berubah jadi bank Maghrib. Maka Maghrib nggak pulang, berubah menjadi bank Jumat. Orang mestinya pada saat dia beribadah ngeri karena sudah ditunggui pas hari Jumat. Itu real terjadi di Kota Bogor, itu hasil surveinya. Lalu kemudian ibu-ibu yang seperti itu, yang tadinya dibantu dengan sembako, lama-lama kemudian mereka belajar mandiri dan mulai punya saham. Ini foto sebelum Covid ini yang ada di sana. Jadi masjid harus menghasilkan kemandirian. Penggemblengan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Lalu kemudian walam yasha'illallah, ini yang di highlight itu, masjid itu harus melahirkan pemberani. Walam yasha'illallah. Jadi beda antara pemberani dan orang ketus itu beda, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau dia bilang misalnya tutup tuh masjid gitu, maaf tutup tuh bioskop misalnya, karena dia mutar film-film yang porno dan sebagainya, besoknya nggak didengerin, itu namanya tinggal ketusnya saja. Tapi begitu orang aktivis masjid bilang tutup tuh bioskop, besoknya tutup, karena ada turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, gentar mereka karena kekuatan massa itu baru walam yakhsha illallah. Maka di dalam surat Fatir, yang namanya ulama itu bukan hanya bisa berteriak keras. Di dalam surat Fatir, ulama itu adalah yang pemberani. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Nah, di dalam Isra Mi'raj itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi akan masuk ke bulan yang dahsyat, namanya bulan jihad, syahrul jihad, namanya Ramadan. Maka kekuatan itu digembleng sejak Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka seharusnya masjid itu menghasilkan para pemberani. Para pemberani. Maka di dalam surat An-Nisa yang berbicara tentang ulil amri sejak ayat 59, surat An-Nisa ayat 75 itu kemudian kalau ada orang yang sampai berdoa seperti ini, Rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri ini karena zalim pemimpinnya, karena zalim terhadap rakyatnya. Kalau ada orang bersuara semacam itu, terus berdoa begini lagi, waj'al lana min ladunka waliya. Carikan pemimpin ya Allah yang benar.
Kalau sampai rakyat itu teriak begitu, itu dalam surat An-Nisa yang berbicara tentang leadership negara. Karena di dalam An-Nisa itu ada leadership pribadi, leadership keluarga, leadership negara. Maka di situ ada qawam, ada keluarga, itu ayat 34. Lalu ada kemudian negara, sejak ayat ke-59 terus ke sana itu menata negara. Itu namanya surat An-Nisa ayat yang ke 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka kenapa dinamakan surat An-Nisa? Hikmahnya adalah pemimpin yang hebat itu bisa melindungi orang terlemah, rakyat terlemah. Maka disebut di sana, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaqulun. Itu menggunakan kata malakum di situ. Malakum itu di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa tempat seperti surat At-Taubah ayat 38 itu. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh. Hei orang yang mengaku beriman, malakum kata Allah. Malakum itu begini kira-kira, gimana pasnya itu? Gimana sih kalian gitu kalau ditegur sama atasan tuh menggunakan malakum. Gimana sih kalian ini gitu, mengaku-ngaku beriman tapi kalau sudah disuruh berjuang di jalan Allah kalian banyak alasan. Itsaqaltum ilal ardh. Surat At-Taubah ayat 38. Itsaqaltum ilal ardh itu kaki kalian nempel ke bumi. Kalau dulu kalau orang di penjara tuh Pak Ketua, kalau ada apa bulat-bulat besi apa tuh namanya? Zaman Belanda itu. Kalau penjara-penjara di zaman Belanda itu di Kota Tua itu masih ada tuh bulat-bulat besinya tuh, yang di bawah tanah, yang becek-becek. Ya. Digandolin apa namanya tuh? Besi bulat kayak gini supaya nggak bisa lari. Itu namanya itsaqaltum ilal ard. Kalian kalau disuruh berjuang banyak alasan kata Allah. Apa kalian lebih ridho kepada dunia dibandingkan akhirat? Wa mal hayatid dunya illa al-akhirah illa qalil. Sungguhnya dunia itu dibandingkan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Qalil. Kalian banyak alasan. Jadi Al-Qur'an itu mengingatkan dengan malakum. Di sini di dalam surat An-Nisa ayat 75, gimana kalian ini? Mengapa kalian tidak tuqatil? Itu artinya kalian tidak berjihad habis-habisan. Sementara ada orang du'afa, orang lemah dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang sudah menjerit-jerit. Menjerit-jerit, kami digusur, tanah kami diambil, minta kami pemimpin. Waj'al lana min ladunka nasira. Tolong datangkan penolong, kami sudah didolimi. Kalau ada orang berteriak begitu, terus kemudian kita diam, itu nanti di dalam surat Al-Munafikun, di dalam surat An-Nisa disebut munafik. Enggak peduli pada orang. Maka Isra itu mengingatkan kita tentang kehebatan masjid. Karena tadi masjid menghasilkan para pemberani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Rajab itu ada Mi'raj juga. Kalau Mi'raj ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, legasinya adalah salat. Legasinya adalah salat. Maka salat ini tujuannya adalah supaya kita pandai minta tolong pada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau ada apa Rasulullah SAW sedang gundah gulana, risau, beliau langsung salat. Minta tolong ya Allah. Sebelum minta tolong kepada manusia, minta bantuan kepada manusia beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dulu. Dan salat yang benar itu adalah salat yang kemudian menyelamatkan dari fahsya dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang benar itu sampai yang selesai salat itu pengen menjadi mati syahid. Kenapa? Karena ketika dibaca surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka di dalam dadanya bergemuruh, jadikan saya mujahid mati syahid ya Allah. Karena sedang dia mengucapkan, masukkan aku ke dalam golongan engkau yang beri nikmat.
Di dalam surat An-Nisa, siapa yang diberi nikmat itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyalihin wasyuhada wasyalihin. 4 kelompok itu. Jadi kalau orang baca Fatihah, sebaiknya jangan buru-buru karena dia sedang melakukan deklarasi di hadapan Allah. Declare ini jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di wasal sah-sah saja. Tapi cita rasa dialognya itu tidak terjadi. Maka Mi'raj itu dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dialog. Maka di situ ada takbiratul ihram. Dia bukan takbir intikal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang begini nih di jalan itu artinya apa? Menyerah. Udah jangan ambil nyawa saya, ambil saja. Nyerah itu saja. Nyerah. Maka orang takbiratul ihram itu jangan cuma dibahas berapa jaraknya di depan dada itu maksudnya seperti apa, di dekat telinga seperti apa. Jangan yang artifisial yang dibahas, tapi substansinya juga kemudian harus dibahas. Maka kata Rasulullah SAW, Islam ini kalau didetilkan kalian nanti sulit kalian. Maka orang kemudian berdebat pada hal-hal yang artifisial, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Tapi pada saat dia mengatakan saya menyerah Allah, itu tidak muncul. Maka Mi'raj itu adalah dialog dengan Allah. Saya menyerah Allah. Maka Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengangkat tangannya bergetar seperti anak burung kedinginan dan wajahnya karena dia Arab putih. Kalau Arab putih ini ganteng. Maka kemudian kuning wajahnya. Ditanya oleh sahabat-sahabat, kenapa itu, ada apa Ali kok kalau kau salat itu begitu? Kalian tidak tahu kita sedang berhadapan dengan siapa? Maka surat Al-Baqarah ayat 200 ayat Al-Baqarah ayat 45 itu. Ciri orang khusyuk itu merasa sedang dialog bertemu Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi perasaannya ketika sedang sholat, takzimnya itu melebihi takzimnya bertemu presiden. Kalau bertemu presiden ini takut salah gesturnya. Ini bertemu Allah yang punya jantungnya dan otaknya presiden, yang bisa menjebol ginjalnya presiden, itu Allah. Tapi kenapa ketika dialog dengan Allah kita buru-buru? Subhanarabbil azim wa bihamdihi subhanarabbil azim wa bihamdihi subhanarabbil azim Allahu akbar subhanarabbil azim wa bihamdihi subhanarabbil azim Allahu liman hamidah. Kenapa kita buru-buru? Padahal sedang dialog. Jadi Mi'raj itu dilatih supaya nanti masuk di Ramadan, itu dilatih untuk melakukan dialog dengan Allah. Itu Mi'raj namanya. Maka kalau orang Fatihah itu dijawab sama Allah. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abadi. Dibelai-belai kita sama Allah. Hambaku sedang memuji-mujiku. Idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim. Kalau hamba sedang mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab afna alayya abdi. Hambaku mengagungkan diri. Maliki yaumiddin majadani abdi, hambaku memuliakan diriku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab hadza li wa li abdi wa li abdi ma sa'al. Masa kita dijawab Allah kita mohon maaf. Kalau kata orang Amerika itu nyerocos gitu. Nyerocos kita ngomongnya, Allah sedang menjawab kita nyerocos. Pada saat kita berhadapan dengan manusia, bahkan orang kafir, dia tidak sholat, dia tidak wudhu, dia tidak mandi wajib, ceboknya nggak benar, kita ngomongnya pelan-pelan demi gestur yang benar. Maka tidak mungkin orang Islam menjadi hebat karena Allahnya di downgrade. Maka Isra itu, Mi'raj itu kemudian mengingatkan kita bahwa kalau sedang sholat itu dialog. Ini kalau orang sedang menunjuk, itu menunjuk apa itu kalau tasyahud itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dalam cerita di Sidratul Muntaha yang ngomong begini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ngomong begini siapa? Allah.
Lalu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang ngomong begitu siapa? Rasulullah. Malaikat nggak boleh ikut-ikut protokoler ini. Tapi ketika ada undangan VVIP ini, ada yang ngerobek-robek undangan itu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mencari kunci di mana tadi mau berangkat. Padahal sedang dialog di Sidratul Muntaha, kita kemudian merobek-robek undangan VIP ini. Maka Mi'raj itu adalah cita rasa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, digembleng di bulan Rajab. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi kehebatan. Sehingga bulan Rajab itu adalah persiapan untuk masuk ke dalam kehebatan Ramadan, penggemblengan Ramadan. Maka di situ ada Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Syawal itu secara bahasa adalah ekor unta naik. Sehingga kalau sudah Syawal, mestinya orang tuh take off. Kualitasnya tuh take off, naik dia. Di bulan Ramadan itu di landasan pacu. Maka kalau telat mengangkat throttle gasnya itu, throttle-nya apa namanya? Itu yang dipegang sama pilot, co-pilot itu. Maka nanti dia tidak tinggal landas karena terlambat tarik throttle. Akhirnya dia tergelincir di ujung landasan karena nggak sempat, hidungnya terlambat naik. Maka di bulan Ramadan itu mestinya terjadi kecepatan dan percepatan. Itu bisa dilakukan kalau digembleng di bulan Rajab. Maka doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu gunanya bulan Rajab, Isra Mi'raj itu, supaya kemudian nanti siap-siap di bulan Ramadan. Maka nanti ketika Syawal dia sudah naik. Jangan sampai Ramadan menjadi siklus biasa saja gitu. Ramadan menjadi siklus biasa saja. Besok Ramadan lagi, besok Ramadan lagi, besok cari syiar rame-rame. Apa saya kira-kira mau dibuat kegiatan Ramadan? Ramadan itu adalah milestone dalam kehidupan supaya kemudian nanti naik derajatnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam landasan pacu itu ada 3 engine yang kemudian dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan itu menjadi syarat kesuksesan Ramadan. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 186. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah 187. Yang ketiga adalah surat Al-Baqarah 188. Itu engine-nya, throttle itu yang ada di bulan di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini maka percepatan awal dimulai dari target keberhasilan pribadi, personal. Itu di ayat ke-186. Jadi kewajiban Ramadan, aturan Ramadan, fikihnya Ramadan, caranya menjaga lisan, caranya tidak menjaga perut, itu kemudian secara personal dilatih dan harus berhasil di bulan Ramadan. Apa itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi di landasan pacu pertama itu, maka keberhasilan Ramadan itu karena digembleng sejak bulan Rajab adalah keberhasilan personal. Pada ayat 186 itu cirinya orang itu merasa bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Sujudnya makin panjang, doanya makin panjang. Itu ciri keberhasilan Ramadan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fa huwa sajidun faqtiru fid du'a. Seakrab-akrab Allah dengan hambanya pada saat sujud, sedekat-dekatnya lobi dengan Allah itu pada saat sujud, perbanyak doa. Di ruku saja kita itu sudah melakukan doa, di tasyahud kita melakukan doa. Memang sholat itu kerjanya berdoa.
meminta tolong gitu. Wasta'inu bisabri wassalam, minta tolong memang urusannya. Maka keberhasilan nanti di bulan Ramadan itu setelah dilatih sejak bulan Rajab adalah kapasitasnya ketika secara personal merapat kepada Allah. Qorib, merapat. Kita merapat pada orang hebat supaya di backup. Qorib, merapat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib. Ini kata kuncinya. Qorib, dia merasa lebih dekat kepada Allah dibandingkan kepada anaknya, istrinya, tetangganya, atasannya, bawahannya. Allah qorib, dekat. Maka di Quran disebutkan lebih dekat dari ulat leher. Perasaan dekat pada Allah, perasaan diawasi ini menjadi orang-orang itu disebut takwa. Tadi jadi tidak perlu pengawasan melekat atau tanda tangan, fakta, integritas. Dia sudah qorib. Itu keberhasilan Ramadan secara personal. Yang kedua, ini saya minta fotonya Pak Ketua DKM belum dapat. Yang kedua, yang dimaksud dengan keberhasilan Ramadan, engine kedua itu adalah 187. Keluarganya makin harmonis, dan itu tidak lip service, tidak dibuat-buat. Ada raja misalnya di balkon ketika menyapa rakyatnya harmonis, masuk ke kamarnya langsung pisah ranjang, jadi tidak dibuat-buat. Maka pada ayat yang ke 187, keberhasilan di landasan pacu itu adalah keberhasilan keluarga sebelum take off. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Bahkan di situ dikatakan dihalalkan buat kalian itu ketika buka saum melakukan rafath. Rafath itu cumbu rayu. Maka sunnahnya buka saum itu cumbu rayu. Itu perintahnya tuh dari kitabullah. Jadi buka saum sebelum cari gorengan, cari cumbu rayu dulu. Sebelum cari korma gitu. Nah, pegang itu pasangan itu. Karena itu perintah itu. Nah, kok begitu? Ya memang Allah tuh sindir menyindir. Gitu. Sehingga terjadilah kekuatan keluarga di mana hunna libasul lakum, istri kalian itu, perempuan kalian itu adalah pakaian terbaik buat kalian. Maksudnya, istri yang berhasil di bulan Ramadan, yang dilatih sejak Rajab itu karena takut pada Allah adalah yang menjadi pakaian terbaik suaminya. Kalau istri sudah mulai menceritakan aib suaminya walaupun bercanda, sama anaknya, sama menantunya, sama mertuanya, sama adik iparnya, itu gagal Ramadannya. Karena ember gitu istilahnya. Nah, kemudian wa antum libasul lahun, dan kalian laki-laki adalah pakaian terbaik istrinya. Jadi kalau saya Nurul Zaman kemudian menceritakan aib istri saya kepada adik, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman bisnis saya, itu memang saya bukan laki-laki yang baik. Gagal Ramadan saya. Karena tidak digembleng sejak throttle gas ditarik, digembleng sejak Rajab. Jadi gunanya Isra Mi'raj itu begitu rupanya. Supaya di bulan Ramadan siap untuk berjalan keras di lapangan landas pacu. Jadi itu adalah keberhasilan keluarga. Keberhasilan yang ketiga itu adalah ini kalau ada ini baca bareng-bareng. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Itu engine yang nomor 3 itu. Untuk kemudian bisa take off. Apa itu yang 188 itu? Tidak makan harta orang dengan batil dan tidak menyogok hakim dalam rangka menganeksasi properti orang lain. Itu keberhasilan Ramadan. Baru dia bisa take off. Itu 3 engine yang ada di dalam Ramadan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu dengan pelajaran Rajab itu melakukan re-engineering terhadap persiapan kita di bulan Ramadan, sehingga pada saat nanti bulan Syawal kita take off bareng-bareng. Yang berpuasa anak, istri, jamaah, ketua DKM, pengurus DKM, ustadznya, semuanya take off bareng-bareng. Ini di lapangan udara di Zurich ini waktu itu. Take off bareng-bareng. Kenapa? Karena tidak terlambat menarik throttle, terlatih sejak bulan Rajab dengan kemampuan Isra, kehebatan masjid, protokoler masjid, dan kemampuan Mi'raj, yaitu protokoler langit. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestinya terjadi begini milestone-nya itu. Ramadan tahun kemarin itu, Ramadan hari ini lebih baik dari tahun kemarin. Ramadan yang akan datang itu mestinya lebih baik dari Ramadan ini. Kualitas keluarga, kualitasnya ke pribadi, kualitasnya ke negara, itu mestinya terjadi ukuran semacam itu. Dan itu harus continue. Karena continue is power. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita take off, masuk lagi ya setelah bulan Syawal nanti. Syawal, terus bulan apa itu setelah Syawal? Zulqa'dah, Zulhijjah, naik terus ke pesawatnya tuh. Naik terus pesawatnya tuh. Setelah Zulhijjah apa itu? Muharram, Safar, naik terus tuh pesawatnya tuh. Nah, habis itu setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, naik lagi pesawatnya. Habis itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, naik lagi. Ketemu berikutnya Rajab lagi tuh, gembleng lagi di situ. Naik lagi, kemudian Syaban, masuk Ramadan, Syawal take off. Jadi kalau mau ibu-ibu kalau mau menghafal bulan itu gampang. Jadi bulan itu bulan Islam kayak keluarga. Suaminya Pak Muso, supaya tidak ingat zaman 48 namanya Musa. Suaminya namanya Pak Musa, ibunya namanya Bu, istrinya namanya Bu siapa Bu? Bu Roro, pembantunya namanya Mbak Jujum, anak baretnya namanya Mas Japan, itu. Adiknya namanya Mbak Rosa, yang bungsu namanya, yang imut-imut namanya Cucul. Apa bapaknya siapa Bu? Namanya Bu Musa. Ibunya siapa? Bu Roro. Pembantunya siapa? Mbak Jujum. Terus apa namanya kakaknya yang paling barat siapa namanya? Mas Jaban. Yang nomor 2 namanya Mbak Rosa. Yang nomor 3 yang bungsu, yang unyu-unyu namanya Adik Cucul. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Jujul. Apa Jujul itu? Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi mestinya continue. Naik lagi, naik lagi. Itu kepala keluarga harus ngontrol keluarganya itu. Ini naik apa tidak nih grafiknya? DKM tuh, ketua DKM ngontrol tuh umatnya naik apa grafiknya. Nah, itu kehebatan pelatihan di dalam Islam. Nah, bagaimana supaya continue, terus continue milestone itu? Bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin, besok, Ramadan besok, hari lebih baik dari hari ini. Terus dilakukan evaluasi. Maka supaya continue itu perlu dilakukan kolaborasi, kerjasama, berjamaah. Dibuat kolaboratif community. Kalau tidak kolaborasi pasti jatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka the power of continue itu adalah masjid collaboration. Jadi masjid membuka kekuatannya, ini sudah dilakukan oleh Masjid Al-Muslimun, kerjasama dengan musola, kerjasama dengan tetangga masjid. Di Bogor itu ada 800 masjid. Let's say itu 10% aja kita kerjasama. 80 masjid, luar biasa dahsyat kerjasama OPZ-nya, kerjasama pasarnya, marketnya, supply chain-nya. Itu luar biasa. Maka yang sedang kita lakukan, saya di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, kemudian waktu kongres itu menyampaikan
untuk membuat kekuatan kolaborasi ini. Itu karena kekuatan yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam dan para nabi, kekuatannya dari masjid. Rasulullah SAW ketika masuk ke Madinah, yang dibikin pertama kali apa? Masjid. Maka masjid itu kekuatan, apalagi kalau terjadi kolaborasi. Maka kita sedang menyiapkan kawasan industri halal berbasis masjid. Jadi nanti ada peternakan sapi, nggak usah harus di RW sini. Tapi misalnya ada di Sentul, tapi networkingnya dengan Masjid Al-Muslimun. Pasarnya di Al-Muslimun, bisa jadi pasarnya bukan di Al-Muslimun juga, tapi episentrumnya di Al-Muslimun. Pasarnya di mana? Pasarnya bisa jadi dibeli orang-orang Jakarta. Jadi ini sudah melewati teritori. Ini kopi, kita pernah lakukan sebelum Covid ini. Jadi petani kopi itu menjadi owner dari kopi yang kemudian dibuat namanya Anastri waktu itu, botol susu kopi. Jadi jangan sampai petani itu dibeli putus, lalu kemudian kita kayak tengkulak, bikin usaha jadi bagus, petaninya nggak jadi owner, to become owners. Itu yang bisa melakukan itu cuma masjid. Dengan dana OPZ yang digunakan, dana fisabilillah dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga dengan kekuatan ini kita bisa menyiapkan Ramadan menjadi hebat, dan kita sudah tahu apa yang akan dilakukan setelah itu, tahapan-tahapan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada tambahan-tambahan. Silakan Bu ya. Mohon maaf saya minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustadz, ini dari pembukaan dari ada masalah pengelolaan manfaat dari masjid ya. Salah satunya adalah untuk mengurangi kemiskinan ya, mengurangi kemiskinan. Melalui mungkin ambil zakat segala macam gitu ya. Sesuai Perda Kota Bogor nomor 27 nomor 8 ya, tahun 2009 ya, pasal 27, memberi atau bersedekah kepada meminta-minta didenda 50 juta. Kemudian undang-undang ini ada direvisi lagi tahun nomor 1 tahun 2021, bisa dilihat semua. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena sudah saya ngasih masukan di sini, mohon maaf kalau ada yang merasa terganggu ya. Di masjid kita ini setiap Jumat kita lihat itu bertumpuk betul pengemis. Kalau menurut saya masjid besar ini, mohon maaf semua ini ya, ini sangat memalukan. Kita rasa memberi kelihatannya itu bagus bersedekah, tapi hadis Nabi adalah memberi lebih baik daripada meminta. Meminta ini ada sanksinya. Kalau betul-betul tidak mampu, mungkin sanksinya itu kecil, walaupun juga salah. Kalau mampu, itu sama dengan makan daging saudaranya sendiri. Jadi apa? Mungkin dari Bapak Ustadz mungkin mengelola UKM juga. Solusi yang apa harus kita lakukan? Saya sudah pernah foto ini. Waktu itu saya kirim dengan teman saya, dimasukkan grup wali kota Bogor, grupnya Pak Bima Arya, foto-foto itu. Karena saya sangat terganggu. Bukan saya tidak mau bersedekah, banyak cara yang kita lakukan untuk bersedekah. Bersedekah di depan jalan itu malah menunjukkan suatu ria, perbuatan ria. Jadi mohon maaf ini mungkin kalau saya penyampaian agak tegas gitu ya. Ini harus ada solusi yang jelas. RT, RW, wali kota, camat, itu tanggung jawab Departemen Sosial. Jangan perda dibikin untuk dilanggar. Berapa ratus juta kita dapat uang di sini kalau kita melihat orang yang mengasihi pengemis itu, kalau ditangkap. Datangkan Satpol PP di sana, tangkap. Kita mau lihat. Kalau kita menjalankan aturan dengan sebenarnya. Kalau tidak, aturan jangan dibikin.
Jadi mungkin Ustaz mungkin pengelola UKM, kita punya badan ambil zakat, UPZ itu ada di Basnas. Di KM itu tidak punya UPZ sebenarnya. UPZ harus ada penunjukan daripada Basnas ke DKM sehingga dapat dipasang pelang UPZ. Tapi yang membayar zakat di Masjid Al-Muslimun tidak saja jemaah Masjid Al-Muslimun, dari manapun bisa kalau sudah secara resmi ditunjuk UPZ. Saya sudah pernah membikinkan surat waktu zaman Pak Eri ke Basnas minta supaya DKM ini Masjid Al-Muslimin ditunjuk sebagai UPZ. Tapi setelah itu tidak ada di follow up, mungkin tidak ada keluar penunjukan UPZ untuk Masjid Al-Muslimin. Demikian Ustaz, mungkin ada pencerahannya atau solusinya seperti apa? Sebaiknya minggu depan mungkin kita tidak melihat orang yang meminta-minta di sana lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Ini sangat tajam. Jadi memang aturan itu ada, bahkan di Jakarta juga ada. Di denda kalau ngasih peminta-minta, tapi di jalan. Gitu. Kalau masuk ke rumah, enggak. Di jalan, lampu merah, dia langsung didenda. Karena memang membuat kemacetan dan rusak tuh anak-anak yang dijadikan peminta-minta karena kena timbal. Kan hidung mereka tuh setara dengan knalpot. Dan itu mafia itu yang melakukan itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW, maka di sana disebutkan u'tu sa'il hatta ja'a tahta farosh. Berikan peminta-minta itu kalau kemudian dia, walaupun dia datang naik mobil bagus, kuda bagus, gitu. Datang naik Lamborghini, terus diminta. Di dalam hadis kasih, atau diem aja, nggak usah diomongin. Karena kalau kita ngomong tapi nggak minta, sakit hati, itu lebih berat. Memberi terus ngomongin aja, itu kemudian ditegur Allah, jangan memberi sambil ngedumel. Itu bil manni wal adha, beri aja. Apalagi misalnya udah nggak minta, udah nggak ngasih, marah-marah, itu lebih bahaya lagi. Tapi saya setuju apa yang disampaikan Buya. Karena seharusnya kalau ada pengemis di pinggir jalan itu tangkep itu, masukkan di di dinas sosial itu ada tuh kerangkeng aja supaya ada efek jerah. Karena itu mafia, gitu. Dan kan sudah sering kejadian tuh yang peminta-minta kaya tuh ternyata, gitu kan? Mobilnya pakai mobil yang minta-minta, walaupun tidak bisa digeneralisir. Tapi di dalam Islam, yang namanya sedekah itu harus dikelola bukan hanya kepada fakir miskin, tapi harus masuk kepada sistem, harus kafah, jangan sebatong sepotong, bagi-bagi. Tuh. Maka seharusnya dana-dana sosial itu zakat, infak, wakaf, dam tuh yang untuk apa tuh? Ya, haji itu. Kurban, CSR, bansos dari kementerian. Itu mestinya dikelola oleh masjid. Maka perlu badan hukum kalau sudah minta bansos. Kalau nggak ada badan hukumnya nggak bisa dikasih bansos dari kementerian. Dapat traktor, dapat gudang, bukan cuma dapat bantuan. Kita bisa dapat itu tuh nanti dari masjid. Nah, maka nanti kita bisa cari donatur. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mestinya dana-dana itu dilakukan untuk melakukan penguatan. Jadi 4 itu yang fakir, miskin, amir, mu'alaf, amil mu'alaf itu mestinya membuat kita itu tidak pernah takut berjuang. Punya PT, kita sedang bikin namanya holdingnya koperasi. Tapi kalau kemudian koperasinya diadu pakai koperasi model sekarang, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Karena koperasi kita diadu dengan konglomerat tanpa backup.
Maka dalam Kongres tahun 2017 saya sampaikan di depan Kementerian Koperasi, ini gara-gara Menteri Koperasi nih begini nih. Kementerian Koperasi karena tidak dilaksanakan di mayoritas umat Islam dengan kekuatan sedekah. Jadi mestinya dana tadi itu selain emergensi diberikan kepada usaha masjid yang kalau dibayar gajinya itu pakai dana modal, dana return itu pasti bangkrut diadu dengan itu. Maka dana sedekah itu mestinya untuk menggaji pengurus-pengurus yang mau berjuang mengurusin usaha dari masjid. Itu kalau belum kuat beli susu, beli bensin, beli lauk pauk, itu mesti di sana. Jangan diawur-awur. Karena itu melanggar, saya setuju tuh, melanggar surat Al-Anfal ayat 72. Melanggar surat Al-Anfal ayat 72. Di dalam surat Al-Anfal ayat 72, jangan tolong orang yang mengaku beriman tapi tidak hijrah. Kayak tadi tuh. Pengemis nggak sholat, kita kasih, mabok kita kasih. Sementara pengurus masjid yang berjuang, yang mereka ifah, itu kemudian tidak dapat alokasi. Itu melanggar ayat-ayat Allah. Kenapa umat Islam loss dana sosialnya? Nah, jadi memang saya setuju seperti itu. Dan itu mesti dikelola oleh lembaga zakat. Nah, itu ada di masjid tuh. Nah, kalau ingin dapat yang ini tuh, dapat bansos, CSR, itu mesti dilegalkan. Yayasan udah bisa terima dari kementerian besar itu. Jangan lagi hanya mengandalkan keropak. Besar itu. Saya kira gitu. Tapi memang itu harus direncanakan. Apalagi dengan pelatihan rajab kekuatan masjid ini, fixationnya itu adalah pada saat Ramadan, ya kan? Banyak orang yang mau sedekah di bulan Ramadan, itu jangan sampai salah tangkap dan salah kelola, karena tadi masjid yang benar itu adalah masjid yang tahu tentang regulasi zakat. Itu dia. Masjid yang benar itu adalah masjid yang membahas benar-benar regulasi zakat. Ini dia. Nah, wa atas zakat itu bukan bayar zakat terus merem. Wa atas zakat itu adalah memberikan zakat dan itu tahu bagaimana regulasinya. Itu diatur dalam surat At-Taubah ayat 60. Kalau tidak, nanti menggelembung setelah dikumpulkan di masjid atau di tempat las, tapi setelah itu kemudian nggak tahu mau diapain, lalu kemudian dipinjem-pinjemin atau Qardul Hasan karena tidak tahu bagaimana head to head dengan kartel. Saya kira itu sharing yang dahsyat. Terima kasih. Ada tambahan? Sharing? Udah. Karena selama ini seakan-akan kita tidak bisa ngapa-ngapain, UMKM kalah dengan kartel. Karena kita tidak menggunakan zakat sebagai jurisprudensi dana backup. Pak, kalau kemudian kita memulai bisnis, itu ada 3 kemungkinan kita bermasalah. 1, itu moral hazard, yang mengelolanya memang nyolong. Ya kalau gitu kita bayar pengacara atau apa, tangkep. Kalau nggak mau tobat. Kalau tobat, boleh ikut lagi ke masjid, tapi turunin pangkatnya. Belajar dulu, ngaji yang banyak. Kalau di mafia itu potong kelingking tuh. Nah kita di masjid nggak melakukan itu. Padahal dalam surat 8 ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya wa ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kita banyak melanggar ayat Allah. Orang kafir itu bikin kolaborasi, bikin kartel. Kalian tidak melakukan hal yang setara. Memang kalian cari perkara. Shadaqallahul adzim. Itu chapter 8, menata harta negara. Kalian tidak mau head to head. Kalian tidak mau mendalami kitabullah. Head to headnya ada caranya. Nah gitu. Yang kedua, biasanya usaha itu gagal karena mismanagement, nggak punya ilmu. Maka mestinya digunakan fisabilillah atau ibnu sabil untuk membayar konsultan dari usaha-usaha UMKM itu. Jangan dibiarkan mati, nggak tahu pembukuan, nggak apa. Sementara dana zakat dihabiskan hanya untuk fakir miskin. Bayar konsultan. Yang ketiga, biasanya kegagalan itu karena force majeure, karena bencana, banjir. Nah itu ada backupnya itu. Karena di dalam Islam itu zakat itu
itu bisa membayarkan hutang pada pihak ketiga, namanya fil gharimin. Maka kenapa ketika Islam digunakan dari Baitul Mal saja, itu nggak ada orang yang punya hutang dari orang Islam. Tapi syaratnya memang harus hijrah, surat 8 ayat 72. Jadi kalau nggak mau ngaji, jangan dibantu. Nanti generasi turunkan skala prioritasnya, harus tegas itu, karena ini dana umat. Kalau nanti diawur-awur, itu sudah dibuat regulasinya. Maka ada skala prioritas. Kalau memberikan pada orang tuh lisailina wal mahrum. Kalau kalian memberi itu pada pengemis, peminta-minta, dan al-mahrum. Al-mahrum itu adalah pejuang di jalan Allah sampai dia nggak sempat dorbul fil ard. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan itu ayat 260-an 3 itu. Nggak sempat berjuang di jalan Allah, dia itu terus berjuang habis-habisan dananya, tapi mereka tidak meminta-minta. Orang-orang yang bodoh mengira dia sangat berkecukupan, padahal dia udah ngos-ngosan. Nah, mengetahui siapa yang al-mahrum ada dua kan, lisailina wal mahrum. Bersedekah kepada yang mahrum itu pahalanya jauh lebih besar daripada kepada peminta-minta. Jadi mereka yang berjuang di jalan Allah itu pahalanya jauh lebih besar. Mereka itu tidak minta-minta karena iffah. Maka Imam Muslim kalau ada yang sudah curhat ke rumahnya, nangis dia, kok sampai curhat dia ya, kok nggak tahu saya kalau dia butuh. Pejuang di jalan Allah, tapi bukan peminta-minta, pejuang di jalan Allah. Maka itulah kitabullah, regulasinya dahsyat. Baik, ini barangkali untuk persiapan kita. Ada lagi? Baik, hidangannya sudah disiapkan, kopi liong sudah disiapkan. Maka kita perlu melatih nanti keluarga ini, masyarakat ini kita latih pasca di dalam Ramadan dengan pelatihan penggemblengan, pelatihan mereka datang ke masyarakat, bimbing, kasih makan mereka itu, anak-anak dikasih beasiswa digembleng, turun ke masyarakat, bimbing mereka, undang ke masjid, bikin kolaborasi, didik mereka seperti panglima. Ada rumah pemimpin peradaban yang kita bikin, rencananya kita bangun juga di Madura, di Bogor ada. Ini kerjasama dengan masjid. Jadi anak-anak dilatih jadi panglima. Tapi syaratnya mereka mau ngaji ke masjid, jadi aktivis masjid, impor anak-anak. Karena remaja masjid kadang-kadang di beberapa komplek itu sudah nggak ada, impor. Dan kita gembleng. Kita latih mereka mengetahui tentang bagaimana potensi negara ini. Kita latih mereka bertarung. Karena kalau tidak nanti mereka itu ketika datang pasukan yang bisa tidur di hutan itu, bukan pedagang itu. Bukan pedagang yang datang di hutan dari China itu, tentara tuh, rahangnya kelihatan. Maka dulu kalau orang belajar agama harus belajar silat. Para ulama ngajarkan gitu. Karena kalau mau bersedekah, fasilitasnya adalah uang. Kalau as-saja'ah untuk berani, fasilitasnya adalah quwwatul jism. Minimal ilmu bela diri, self defense. Itu harus dilatih itu. Maka dulu di Sumatera Barat itu setelah ngaji belajar silet. Maka masjid ini perlu melatih bela diri untuk santri-santrinya. Datangi, bimbing pemuda-pemuda supaya datang, jangan sampai mereka hanya ingin menjadi orang yang nyaman, datang ke masyarakat, gembleng mereka, datang. Karena problematika itu adalah ilmu yang rusak, hilangnya adab. Anak-anak muda sekarang sudah sulit membungkuk di depan orang tua, keras punggungnya. Itu hasil hasil Kongres Islam yang pertama. Itu ada 3 yang menjadi penyakit umat. Ilmunya rusak, adabnya hilang, salaman sama orang tua udah miring-miring, kena ke telinga, kena ke leher, hilang adabnya. Apalagi belum apa-apa dibahas bid'ah. Sini, duduk kita diskusi. Jangan hit and run, kita diskusi. Nanti itu dijelaskan tentang salaman sungkem, itu dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 55. Kalau sudah menjadi budaya kekuatan itu, dicari hadisnya nggak ketemu, tapi dia ada di dalam Islam. Yang ketiga itu masalahnya adalah kemunculan pemimpin palsu. Itu yang dirasakan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga jamaah Masjid Al-Muslimun husnul khatimah. Amin. Semoga jamaah Masjid Al-Muslimun husnul khatimah. Amin.
kurang keras. Semoga jamaah Masjid Al Muslimun husnul khatimah. Amin. Wallahu yaqulul haq wa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.